Bank Indonesia kembali membuat kejutan besar dalam rapat Dewan Gubernur September 2025. Suku bunga acuan atau BI rate dipangkas lagi sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Tak hanya itu, suku bunga deposit facility turun lebih dalam 50 basis point ke 3,75%. Sementara suku bunga lending facility juga turun 25 basis point ke 5,5%. Langkah ini menjadi pemangkasan kelima sejak awal tahun 2025, membuat tahun ini mencatatkan kebijakan moneter longgar teragresif sejak masa pandemi. Sebelumnya pada awal 2025, BI rate masih di level 6,25%. Lalu turun bertahap di bulan Maret, Mei, Juni, Agustus, dan juga sekarang September. Kebijakan ini tak hanya dilihat sebagai sinyal penguatan likuiditas, tetapi juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di saat dunia sedang dipenuhi ketidakpastian. Keputusan BI ini pun disambut sebagai angin segar bagi dunia usaha dan sektor perbankan. Apalagi momentumnya beriringan dengan langkah pemerintah menebar 200 triliun rupiah dana di sistem perbankan untuk memperkuat likuiditas dan menggerakkan kredit. Tapi yang menarik adalah apa sih alasan dibalik kebijakan ini dan seberapa cepat dampaknya bisa terasa ke ekonomi RI. Selengkapnya kita akan bahas dalam Obat Kuat BI untuk Ekonomi RI. Kalau kita lihat ya, sepanjang tahun 2025 ini BI sudah 5 kali turunkan suku bunga acuan dari mulai 6% pada akhir 2024 hingga mencapai 4,75% pada September 2025. Jika kita lihat grafiknya begitu ya, ini pola penurunan terjadi bertahap. Dimulai pada Maret ke 5,75, ini kalau misalkan kita lihat Maret di 5,75, lalu juga bulan Mei di 5,5, dan kalau kita lihat lalu ke Juni 5,25%, lalu Agustus ke 5%. Ini kalau kita lihat, dan sekarang turun, grafiknya semakin menurun lagi ke 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan langkah ini adalah bagian dari upaya kita menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang likuiditas dan juga mempercepat transmisi kebijakan moneter agar perekonomian lebih bergerak. Tapi apa aja sih sebenarnya alasan strategis di balik langkah Bank Indonesia ini? Kalau kita lihat ya, Bank Indonesia menegaskan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Ada 13 poin penting yang mendasari langkah kenapa BI memangkas suku bunga. Yang pertama kita lihat ada ekonomi dunia melambat, ini ketidakpastian tinggi. Lalu kita lihat pertumbuhan ekonomi RI butuh dorongan tambahan. Lalu kalau kita lihat NPI kuat, rupiah stabil, inflasi juga rendah. Adapun bauran kebijakan moneter dan makroprudensial diperkuat. Lalu berikutnya ada implementasi KLM untuk dorong pembiayaan perbankan, lalu suku bunga pasar keuangan dan SBN turun, artinya ini perbankan harus ikut turunkan suku bunga. Lalu berikutnya adalah uang beredar dan juga kredit harus meningkat sejalan dengan ekspansi fiskal. Berikutnya ada ketahanan perbankan kuat, ini transaksi digital dan sistem pembayaran tetap stabil. Dan kalau kita lihat, ini yang berikutnya begitu ya, kebijakan moneter ini yang longgar juga mendorong peningkatan jumlah uang beredar seiring dengan ekspansi fiskal pemerintah. Berikutnya juga alasannya pertumbuhan kredit perbankan harus terus ditingkatkan untuk mendorong sektor real. Ada juga alasannya ketahanan perbankan harus tetap kuat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ada juga alasannya transaksi ekonomi dan keuangan digital ini terus meningkat positif di sepanjang 2025. Lalu ada juga stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga dengan infrastruktur yang aman dan andal. Namun masalahnya hingga saat ini dampaknya belum sepenuhnya terasa di masyarakat. Seperti apa faktanya? Ya, BI menilai ini transmisi kebijakan moneter ini masih belum optimal. Sejak awal 2025 BI rate ini sudah turun 125 basis point. Tapi suku bunga deposito 1 bulan ini hanya turun 16 basis point dari 4,81% ke 4,65% hingga Agustus 2025. Peri Warjio menjelaskan penurunan suku bunga deposito terlambat ini salah satunya karena special rate untuk deposan yang besar ini mencapai 25,4 ini DPK ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat total dana pihak ketiga ini 2.384 triliun. Di saat yang sama, bunga kredit juga turun hanya 7 basis point dari 9,2% menjadi 9,13%. Dan dengan kata lain ya, bank masih berlomba-lomba mencari dana murah dengan bunga khusus. Meskipun Bank Indonesia ini sudah turunkan suku bunga secara agresif.
Akibatnya, BI makin tekan lagi perbankan untuk segera turunkan suku bunga kredit agar biaya pembiayaan untuk dunia usaha ini lebih murah dan juga ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Dan kita lihat seperti apa, permintaan kredit masih lemah. Namun ini turunnya bunga belum optimis yang belum otomatis mendorong permintaan kredit. Sepanjang awal 2025 hingga Agustus, kredit perbankan hanya tumbuh 7,56%. Ini per Agustus 2025, ini naik tipis dari 7,03% pada Juli. Peri Warjio menegaskan banyak fasilitas kredit sudah disetujui, tapi belum ditarik debitur. Dengan rasio ini undrawn loan yang masih tinggi di 22,71% atau kita lihat 2.372 triliun rupiah. Sementara sektor industri pertambangan, perdagangan, dan juga jasa dunia usaha ini menjadi penyumbang terbesar. Padahal likuiditas perbankan ini masih sangat longgar dengan rasio alat likuid terhadap DPK 27,25%. Dan kalau kita lihat BI menargetkan pertumbuhan kredit bisa naik dari 8 hingga 11% di akhir 2025 agar dampaknya ke ekonomi nasional lebih kuat lagi. Dan seperti apa sih sebenarnya dampak kebijakan longgar Bank Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Kelonggaran moneter Bank Indonesia sudah turunkan suku bunga di pasar uang begitu ya, imbal hasil SBN dan juga meningkatkan jumlah uang beredar. M2 tumbuh 5,46%, ini kalau misalkan kita lihat menjadi 6,53% year on year. Ya, kalau kita lihat per Juli 2025. Pemerintah menetapkan 200 triliun rupiah di 5 bank besar untuk mencegah perang bunga dan mendukung kredit murah. Masing-masing ini 55 triliun dari BRI, lalu juga kalau kita lihat ini BRI dan BNI dan Mandiri. Lalu ada 25 triliun di BTN serta 10 triliun di BSI. BI optimis ini dengan sinergi fiskal dan moneter, ini pertumbuhan ekonomi semester 2 2025 bisa di atas 5% dan juga stabilitas tetap terjaga. Peri menutup dengan pesan ya, perbankan harus turunkan bunga lebih cepat, penyaluran kredit dipercepat agar dampaknya ke sektor real lebih cepat terasa. Ya, kita sudah melihat ya, 5 kali pemangkasan suku bunga acuan sepanjang 2025 adalah obat kuat Bank Indonesia untuk menggerakkan ekonomi. Tinggal dunia perbankan aja nih dan dunia usaha harus mempercepat penurunan suku bunga dan penyaluran kredit agar dampak pelonggaran moneter ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat dan sektor real.